Asal internetnya ada. Nanti kita cerita ya, nanti kita cerita. Oke, lanjut dulu. Gak usah bahas internet ya, tolong ya. Oke, hai Proud. Kembali lagi di Proudcast edisi entah keberapa ya. Kali ini kita ngobrol bareng sama Like, ketua KP kita. Say hi dulu, Lik. Halo. Kesini. Kemana? Halo. Ya. Jadi kameranya ini banyak. Iya. Ada satu, ada dua, sama yang di sini. Oke, aku yang mana? Kamu yang tengah sama yang ini. Oh, oke. Jangan yang Siap. itu. Nggak ada kamu di situ ya. Oke. Oke guys. Kita kali ini kan ngobrol bareng Like. For your info, kita udah nggak ketemu sama sekali selama 2 PSBB bulan ini enggak ya, sih? sekitar 2 bulan. Menaati anjuran pemerintah untuk stay at home. Dan Ya. kali ini? Kali Dan ini, kali ini? ya untuk teman-teman Proud kita berkorban Ya, apa sih yang nggak buat proud Wih, gitu kan mantap. ya? Iya, Iya. kita menerjang bahaya virus-virus corona untuk kalian semua yang ada di rumah. Wah, luar biasa loh. Wah, keren. Nah, oke. Kita nggak mau bahas soal corona karena udah bosen dan udah terlalu sering ya di luar ngobrolin corona. Tapi kita mau ngobrolin soal kehidupan setelah corona. Kehidupan setelah corona, oke. Iya, kehidupan setelah corona. Jadi kan banyak hal yang berubah nih, Li. Kan keseharian kita, salah satunya kehidupan kuliah. Oke. Ya kan, kehidupan kuliah, juga kehidupan bergereja kita ini kan berubah semua. Ya, polanya berubah. Kita harus semuanya harus via online, nggak bisa ketemu secara langsung. Nah, Like, setauku kan Like ini cukup aktif ya di mana-mana, ya. Oke. Jadi ketua KP itu kan kita tahu ya. Nah, nanti kalau misalnya soal kuliah nanti kita tanya di kuliah ngapain aja. Tapi setauku dia di kuliah juga aktif di organisasi juga. Nah, cara bagi waktunya itu gimana? Jadi kan banyak ini. Cara bagi waktunya gimana? Cara bagi waktu ya. Oh, sebelum aku cerita cara bagi waktu, boleh tak ceritain nggak keseharianku dulu mungkin dikit ya. Oke, boleh. Jadi kan kalau di kampus itu mungkin ya ada benernya juga sih Komev ini benernya. Kayak maksudnya aku ya ada beberapa yang ikut kegiatan gitu. Terlibat juga di organisasi, ada juga beberapa acara juga yang aku ikuti. Terus mungkin kalau teman-teman tahu juga kayak jurusanku tuh ya nggak cuma nganggur gitu aja, tapi banyak hal yang harus dijelasin. Benernya sebagai manusia biasa ya aku juga struggle sih kok. Jadi maksudnya kayak somehow kadang kesusahan kayak aduh hari ini aku harus ngerjain apa aja. Terus aku juga biasanya cara bagi waktuku tuh mulai dari step yang pertama aku taruh di kalenderku dulu. Misalnya kayak deadline. Kayak untuk acara ini aku harus selesai ini, harus selesai misalnya kayak rundown, aku harus selesaiin hari ini, terus job desk-nya harus selesai hari ini, terus tugas juga misalnya. Kalender HP. Kalender HP. Kalender HP itu berguna banget guys. Jadi bagi teman-teman yang kayak kesusahan, kayak gimana cara untuk mengingat-ingat itu bisa dicatat di kalender HP atau biasanya di note juga. Terus aku kan lihat deadline-nya nih. Terus biasanya kalau aku keseharian itu aku set target. Misalnya hari ini aku harus selesai tugas ini sama ini. Kayak gitu. Terus nggak cuma sampai itu aja. Biasanya aku kadang sampai detail banget. Misalnya dari jam 5 sampai jam 5.30, oh aku harus kerja tugas A. Terus mungkin dari jam 5.30 sampai jam 7, oh aku ganti tugas B. Kayak gitu. Terus bahkan makan sama mandi pun kadang tak masukin. Jadi kayak udah kayak ada SD gitu loh. Oh siap. Itu baru dilakukan setelah pandemi, maksudnya setelah kita stay at home atau dari sebelum pandemi kamu udah terbiasa untuk tertata gitu? Sebelum pandemi pun aku juga kayak biasanya kalau udah setelah kegiatan kuliah terus balik ke kos itu biasanya aku langsung ngeset habis ini aku harus kerja ini kayak gitu. Oh iya mantap ya, sangat tertata, luar biasa ya. Terlihat juga dari tampilannya hari ini sangat tertata, rapi ya, luar biasa, cantik sekali ya, mantap. Nah, sebenarnya kalau misalnya dengerin orang yang punya kebiasaan menata waktu dengan rapi itu aku nggak relate.
Oh nggak relate. Kenapa nih Ko ya? Karena aku terbiasa orang yang sporadis. Sporadis, oke. Apakah teman-teman tahu arti kata sporadis? Apa? Di bawah sini Ko ada Hardi, nggak? apakah Anda tahu arti kata sporadis? Tenang Ko Hardi, tak jelaskan. Tenang, aman. Ya, sporadis itu kayak spontan gitu guys. Jadi Spontan. nggak terlalu terencana kayak Like mandi 10 menit, makan 5 menit, lebih dari 5 menit push up. Ngawur. Nggak, misalnya aku lebih ke ya ada sih, maksudnya ada penyusunan target kayak tadi minggu ini kira-kira mesti nyelesain apa ya, tapi nggak se-strict kayak Like tadi. Oh. Jam 7 sampai jam 8 bikin video, jam 8 sampai jam 9 edit podcast. Wah, nggak kayak gitu ya. Oke. Nah, itu yang akhirnya membuat aku sebenarnya. Nah, ini aku tanya, apakah kamu juga mengalami kayak aku? Jadi waktu aku stay at home ini, malah aku kesulitan bagi waktu. Oh. Karena oke. aku nggak terbiasa untuk rapi itu kan, ya toh. Jadi kan cuma ya hari ini target nyelesain editing podcast misalnya kayak gitu. Nah itu ya wes nggak strict jamnya, ya pokoknya hari itulah gitu. Mau tak kerjain jam 8, jam 10, nah terserah sak mute. Nah itu sing akhirnya susah karena semakin kesini moodnya itu semakin hilang. Jadi semakin godaan untuk tetap tidur, terus manggil Ko Hardi main PUBG, main GTA itu lebih kuat. Gitu. Nah, gimana kok kamu mengalami itu nggak? Susah nggak? Ada menahan godaan-godaan rumah itu untuk tetap bersantai ria. Nah itu gimana? Nah kalau yang masalah itu ya kok, ya kok bisa dipungkiri ya, memang manusia biasa kan ya, kan nggak tahan godaan gitu ya. Keinginan daging lihat kalau misalnya ranjang, aduh pengen diranjang aja. Terus kalau lihat Instagram kayak, aduh enakan Instagram aja, kayak lihat orang makan ASMR, terus lihat YouTube kan lebih menarik memangnya. Asal internetnya ada. Nanti kita cerita ya, nanti kita cerita. Oke, lanjut dulu. Gak usah bahas internet ya, tolong ya, Oke. jangan. Oke. Nah, terus kalau aku kesusahan apa enggak? Benernya kalau dari pagi sampai rada malam tuh aku nggak terlalu kesusahan kok. Jadi memang kan spare waktu banyak nih ya. Kalau nggak ada kelas pun aku tetap buat jadwal kayak gitu. Tapi yang bikin susah itu kalau udah malam. Kalau udah menginjak jam 8, jam 9 kayak gitu. Kenapa? Karena godaannya sangat besar kok. Kenapa? Karena cece saya sendiri itu suka main kayak koko, kayak PUBG gitu. Oke. Nah terus kalau misalnya aku lagi diajak, itu kayak susah banget menolak. Kayak bawaannya ya udah wis kayak kerjanya besok aja. Sungkan kan sama Cece. Iya bener menghormati banget. Celisa loh ini Ce. Ya tau kan nek misalnya menolak itu kayak padahal Cece mau family time. Iya makanya kan kita. susah. Terus Iya. akhirnya kayak buat excuse sendiri kayak ya udah dia kan family time, udah nggak apa-apa, tugas kan pasti nanti aja nggak apa-apa. kayak Family gitu. nomor 1 loh Iyalah, Celisa. harus. Iya dengerin loh Celisa. Kirimi lagi ya Ce yang kemarin. Celisa tahu iki. Yang lain gak usah ya. Terus lanjut. Lanjut apalagi? Udah ya? Ya gitu Nek sih. udah mau tak suruh cerita internet itu tadi. Oke ya udah deh. Bisa diceritakan ya gimana? Like, selama masa pandemi ini Like tidak hanya menghadapi Guys, gangguan dari kasur, benar. dari godaan untuk menjawab panggilan family time. Benar banget. Nah, tapi Tapi apa ada kok? lagi nih yang super mengganggu ya. Coba diceritakan gimana itu internetnya ya. Aduh, Jangan disebut ya Oh, mereknya, iya, kan jangan. kita harus Oh, iya, menjaga sorry, nama sorry. baik. Ini Iya, podcast iya, gereja. Ya, silakan. Oke, benernya ya bener katanya aku Bev, kayak ada sedikit lah guys gangguan. Kayak misalnya kayak internet gitu ya. Kan sedih banget kayak kalau teman-teman tahu kalau di rumahku tuh internet tuh kayak gak tahu kenapa tuh lemot banget. Oh iya. Ya, lemot banget. Mungkin kalau Komef pernah mengalami, Komef tuh kan pernah fit call sama aku. Terus kayak aku pernah kipas-kipas ya kok ya. Fitcall-nya Bener rame ya guys, gak berdua. Oh iya ya, ya. gak berdua. Tenang ya. Tenang. Vindi tenang ya, tenang. Rame-rame rapat ya. Ya Lanjut. wis, terus waktu itu aku kan kepanasan. Aku kipas-kipas kan guys. Nah, terus gimana Komef waktu aku kipas-kipas? Kayak tarian robot guys. Wow. Tak pikir, "Loh Lika, ini kita rapat serius loh. Kamu kok malah latihan nari di sini?" Tak bilang gitu. Jayus ya. Ya wes gitu. Terus habis gitu yang bikin susah benernya kalau rapat tuh kan masih pengertian tuh temen-temennya. Kayak masih ya udahlah kan pengertian
kayak internetnya Lika lemot gitu kan ya. Yeah. Ya udahlah kalau Lika disconnect bentar kayak nggak apa-apa mungkin balik. Tapi yang nggak pengertian tuh kalau misalnya waktu pelajaran guys, yang bikin pusing itu waktu pelajaran kan dosennya tuh mana ngerti kan ya kalau internet rumahku lemot kayak gitu kan ya. Terus kan kalau misalnya online ini kan banyak yang penilaiannya via presentasi. Iya. Nah itu gimana? Pernah nggak mengalami waktu presentasi terus tiba-tiba Oh, nah itu. Aku punya cerita guys. Kalau buat yang presentasi. Iya, gimana? Jadi ceritanya tuh waktu itu aku UTS guys. Kok pinter banget waktu UTS kan aku presentasi nih sama kelompokan. Nah waktu itu kan kita presentasinya via Google Meet kan ya waktu itu. Terus habis gitu kan ini UTS, terus aku tuh nampilin di laptopku itu tuh skripku sama PPT-nya. Kayak gitu kan, terus ketutupan kan Google Meet-nya nih ceritanya, kayak gitu. Terus aku tuh kok ya kebetulan aku orang pertama ya yang ngomong. Ya udah, kan aku mulai. Oke, Miss, aku mulai ya Miss ya, kayak gitu. Udah gitu, semangat. Masa gitu? Ya, Coba kan in English. Gak usah lah. Oke, Miss, I will start this presentation today. Ya gimana? gitu Ya, okay, pokoknya. Ya udah kan udah mau mulai nih guys. Misalnya kan udah mulai. Oke, Miss, aku mulai ya Miss ya. Oke, aku udah semangat nih, udah siap. Oke, kayak gitu, Lika, start your presentation now. Ya kayak gitu pokoknya. Oke, aku udah mulai kan. Oke, aku ngitung sendiri nih. Oke, Miss, aku mulai dalam 3, 2, 1, wes toh. Kayak gitu tuh udah. Kayak gitu udah ngomong panjang. Taunya ya guys ya. Tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba aku ternyata disconnected guys. Dan kan itu tadi Google Meet kan ketutupan nih ceritanya. Ya kan aku mana tahu ya. Kan nggak tahu tuh kalau misalnya itu kayak disconnected. Nah, terus yang bikin pinter lagi tuh apa guys? Kan laptop udah disconnected. HP kan biasanya kan harusnya nyambung WiFi. Waktu itu tak matiin. Soalnya aku tuh takut ceritanya. Aku tuh takut kalau dua device kan nanti bagi-bagi wifi-nya. Jadi oke, yaudahlah matiin biar keserap laptop semua. Kayak gitu kan ya. Nah, kan ya kayak gitu. Terus temanku telepon ya, aku kan mana tahu kan ya kalau dia telepon aku. Ya udah aku ngomong aja. Terus aku diem kan, udah selesai partku. Terus aku kayak, loh kok nggak ada yang nanggepin aku. Aku udah ngomong, oke, next person please. Kayak oke, next. Kok nggak ada yang nyaut. Terus akhirnya aku tutup kan yang skripku. Terus ternyata keluar Google Meet-nya. Oke, kamu harus rejoin lagi. Kayak aku kayak sedih banget sih guys. Mari gitu, kamu rejoin. Iya, akhirnya aku rejoin. Kan akhirnya aku langsung nyari sinyal nih, langsung hotspot apa segala udah panik. Ya udah terus aku connect lagi. Ujian UTS guys, bayangin nilaiku bergantung kan ya. Ya udah, terus akhirnya waktu aku udah connect lagi, untungnya dosennya ini kebetulan yang baik, dia pengertian. Terus aku kayak mohon, Miss sorry wifi-ku. It's okay, Lika. Ya It's okay, that's fine. Ya udah, itu salah satu cerita untuk wifi-ku. Iya, jadi banyak sekali lika-liku, jadi nggak semudah itu. Kan kita dulu itu pasti mengimpikan ya bisa kuliah dari rumah, tiap hari di rumah. Sangat menyenangkan. Tapi setelah kita sekarang mendapatkan itu, ternyata tidak menyenangkan. Apalagi jika paket internetmu ya. Nah, oke. Berikutnya ini kan kita udah bahas-bahas soal kehidupan setelah corona ya. Kita juga tadi udah bahas gimana caranya Lika bagi waktu. Nah, itu mungkin kan menginspirasi teman-teman di sini yang sulit bagi waktu, mungkin bisa mulai kita kembali ke masa lalu, masa-masa SD ketika kita dikasih tugas untuk membuat jadwal harian, tidur 5 menit. Mandi 5 menit gitu ya. Itu mungkin bisa mengatur, nanti tak coba juga di rumah ya. Nah, tadi kan kita udah cerita-cerita soal kehidupan pasca pandemi. Nah, aku mau tanya nih, dulu waktu sebelum pandemi, kok misalnya di tempat kuliah, itu kamu kan juga aktif. Tadi kan kamu sempat bilang ya, kamu kan aktif. Nah, ada beberapa panitia misalnya gitu ya. Nah, kamu kan juga di gereja kan juga cukup aktif. Nah, ini kan tadi kan ceritanya membagi waktu setelah pandemi. Nah, kok dulu gimana? Misalnya harus ngurusi ini, misalnya atau gini deh. Di saat yang sama ada pilihan untuk mengurus kampus dan mengurus gereja. Wah, ini pertanyaan klasik setiap kepanitiaan. Pasti yang pernah daftar kepanitiaan pasti pernah ditanya ini. Iya, benar. Kalau kamu ada kepentingan lain, kepentingan keluarga, mana yang kamu pilih? Nah, mana yang kamu pilih, Lika? Waduh, ini benernya nggak bisa
abu-abu sih kok kalau pertanyaan kayak gini benernya. Soalnya kalau ada pilihan yang sulit kayak gitu, kan dua-duanya penting nih. Biasanya aku lihat mana yang urgent dulu kayak gitu. Yang paling aku harus selesaiin cepet tuh yang mana? Yang paling prioritas yang paling penting mana sih? Terus biasanya aku juga lihat kayak aku udah buat janjian sama yang mana dulu. Biasanya kayak gitu. Oh, kalau aku udah di janjian sama gereja dulu, ya aku harus sama gereja dulu. Kalau misalnya sama kampus dulu, ya sama kampus dulu. Tapi dua hal ini, janjian mana dulu sama mana yang penting, ini biasanya harus berkolaborasi kayak gitu. Soalnya kita nggak bisa ngomong, oh karena aku udah janjian misalnya pergi sama temanku udah janjian misalnya 1 bulan yang lalu, tapi tiba-tiba kita harus ada urusan panitia yang mendadak. Ya nggak bisa juga kita ngomong karena aku udah janjian sama dia dulu, aku harus sama dia, ya nggak bisa. Kita juga harus lihat mana sih yang lebih penting kayak gitu. Jadi ya pinter-pinteran, berimbang. Harus tetap bijaksana dalam memilih itu ya. Luar biasa Like. Nggak salah memang jadi ketua KP ya, luar biasa. Oke. Nah, ngobrolin soal kampusmu. Sebenarnya aku tuh tertarik banget sama tempatmu menimba ilmu. Oh iya, kenapa? Karena di tempatmu menimba ilmu itu, aku mendengar. Kenapa? Ada apa ini? Aku kan ada punya beberapa teman dekat di sana, cukup dekat ya, cukup dekat. Ya, yang sekarang masih berjuang di luar negeri ya. Temanku, kelihatannya aku tahu deh ya. Kalau kamu mendengar, salam ya, dingin ya di sana. Nah, di tempatmu mengemban ilmu itu terkenal atau terkesan yang aku dapat sangat kompetitif. Oke. Ya, jadi wah luar biasa ya. Wah. Nah, mungkin bisa digambarkan, Like mungkin bisa menggambarkan ke teman-teman Proud seberapa kompetitifnya sih tempat kuliahnya Like ini. Oke, jadi cerita nih ya. Ya, mungkin ada salah satu kisah atau kejadian yang menggambarkan bagaimana tempat Like mengemban ilmu ini. Oke. Iya. Nah, sebelum aku cerita ini mungkin aku mau disclaimer dulu mungkin ya. Disclaimer boleh. Nah, teman-teman kalau dengar kata kompetitif tuh jangan kepikirannya negatif kayak gitu. Enggak loh teman-teman. Kompetitif itu juga bisa positif. Nah, gimana aku bisa memaknai kok bisa aku sampai dapat poin itu? Aku ceritakan dulu ya kayak gitu ya aku ya. Ceritakan dulu pengalamannya ya. Jadi aku pernah punya ada satu cerita nih kok. Jadi ceritanya aku tuh di waktu aku kuliah di semester yang barusan aja, kita itu ada satu event besar, kayak gitu. Satu event besar yang harus dikerjakan sama semua anak, kayak gitu. Kita punya event, terus habis gitu kita itu eventnya tuh 2 hari ceritanya, kayak gitu. Eventnya kan 2 hari. Nah, dengan event yang acara 2 hari ini, panitianya juga beda. Untuk hari pertama panitianya ini, untuk hari kedua panitianya ini. Nah, kalau misalnya acara besar gitu kan ya guys, harusnya kan kita saling kolaborasi kan ya, gitu ya, kolaborasi. Tapi yang terjadi adalah guys, itu berkebalikan sekali. Nah, untuk yang kelas yang pertama ini, yang panitia pertama ini, dia itu pingin, aku harus lebih bagus kayak gitu. Terus yang kelas yang satunya, yang panitia satunya juga sama berpikir, aku harus lebih bagus lagi. Kalau misalnya dia 100, aku harus 101 kayak gitu kan ya. Kayak gitu. Ya udah, kita itu malah saling pingin bagus-bagusan kayak gitu. Misalnya yang lucu tuh kayak gini guys. Misalnya kalau yang panitia satu punya konsep, aku mau ada karpet nanti di tengah-tengah panggung yang mewah kayak gitu. Terus yang B itu, terus tiba-tiba kayak, aku juga mau yang punya kayak dekorasi di tengah kayak gitu. Terus jadinya nggak enak. Kamu tiru-tiru aku ya kayak gitu kan, jadinya kayak gitu kan ya. Terus ada juga kalau misalnya yang satu mereka pakai lighting, satu kelasnya nggak pakai lighting kayak gitu kan ya. Nah, tapi guys, apa sih yang aku maknai dari ini? Nah, kelihatannya mungkin kan kita kayak saingan gitu ya, kan pengen bagus-bagusan. Tapi benernya guys, aku merasa kalau kita pengen bagus-bagusan tuh malah bagus Komif juga pada teman-teman. Kenapa? Karena kita itu pengen dirinya kita, aku harus belajar lagi, aku harus bisa mengembangkan lagi. Kayak aku nggak boleh cuma stuck di sini aja. Aku harus bisa mengembangkan diriku sampai ya aku harus bisa kayak gitu. Nah, mungkin yang teman-teman harus perhatikan itu apa? Kalau misalnya ada kayak kita kompetisi sama orang lain, kita tuh bukan malah menjatuhkan. Kayak misalnya mungkin ya kalau ada di perkuliahan, aku boleh minta jawabanmu nggak? Kamu jawaban apa yang di A ini? Kayak gitu kan ya biasanya. Kalau misalnya yang nggak baik itu biasanya kayak,
ya enggak, aku nggak mau jawab atau ya pura-pura nggak baca lah kayak Yeah, gitu. yeah. Nah tapi yang aku rasain kalau di kuliahku, teman-teman nih malah support kayak gitu. Mereka malah oh ya udah berbagi jawaban. Terus kita juga nggak mentah-mentah yang dapat jawaban. Oke, thank you, ya udah kita salin semuanya. Yeah. Tapi kita juga saling ngecek. Berdebat, ya. Iya kayak kok aku merasa nggak kayak gini ya. Oh aku merasa ada yang berbeda. Jadi aku merasa kalau kompetitif ini malah membangun kita, malah membangun aku di jurusanku kayak aku harus lebih Sehat baik ya, setiap kompetisinya. aku harus lebih baik setiap harinya Ya, kayak gitu ya. sih. Ya memang sih. Jadi seperti yang tadi aku udah bilang di awal, itu adalah salah satu hal yang menarik buat aku karena itu nggak tak temukan di tempatku kuliah. Ya, di tempatku kuliah itu aku nggak menemukan hal semacam itu Oke. gitu loh. Karena contohnya ya kalau misalnya ginilah, kita bilang ekstrimnya, kalau misalnya di tempatnya Like itu orang berani berkonflik untuk mencapai suatu tujuan yang baik gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya di tempatku kuliah gitu, ya orang itu lebih ya wis lah ngapain konflik gitu ya, wis seadanya aja lah, yang penting kita damai-damai gitu. Nah itu yang menurutku akhirnya jadi menarik karena kalau misalnya orang itu secara motivasinya besar, itu kan akhirnya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, ya toh. Tapi kalau misalnya orang itu nggak kompetitif, ya santai-santai gitu ya, akhirnya ya nggak bisa maju, ya kan. Nah itu dia. Nah kalau tadi Like udah cerita soal pengalamannya, nah ini tak ceritakan yang dari tempatku. Oke, gimana kok? Gimana kok misalnya yang nggak kompetitif itu kayak gimana ya. Jadi contohnya kok misalnya tadi Like menceritakan soal diskusi, ada tugas terus jawabannya diskusi mereka, ya kan. Kok di tempatku enggak. Misalnya sing pinter satu ini ya, Oke. A gitu. Terus? Siapa ya misalnya? Aku tak, Lika namanya Lika mungkin. Boleh, Oh, Like boleh. pinter ya. Terus yang nggak pinter itu misalnya H ya gitu. Oke. Belakangnya apa? I ya belakangnya, Belakangnya ya. I. Oh, oke. Ya. Handi Oh, lain. iya makanya. Handi. Ya, salah kalian. Jadi Handi tanya ke Like. Oke. Nah, di tempatku udah tanya dari Like kasihkan. Oh ya, makasih ya Like gitu. Terus Handi nih, wah langsung makelar dia. Makelar. Ini aku dapat jawaban dari Like. Wes, ayo. Nah, gitu terus jadi Like ya wes diem-diem tok gitu langsung. Nah, itu kan susah ya kalau misalnya gitu. Padahal jawabannya Like belum tentu benar. Iya juga sih. Ya, Iya, benar nah juga. coba kan Handi nih menanyakan kayak tadi Like. Akhirnya kan bisa wah cross-check. dapat jawaban yang paling sip gitu. Ya kok Handi? Oh, mungkin aku mau nambahin kok. Oke. Mungkin pesan buat teman-teman yang nanti kalau misalnya mau masuk kuliah ataupun yang sekarang lagi kuliah, mungkin teman-teman tuh pinter-pinter cari teman, cari pergaulan kayak gitu kok. Kenapa? Kenapa? Soalnya aku merasa aku bersyukur banget sih di kuliah ini, kayak aku dapet teman-teman yang suportif banget. Jadi kayak mereka tuh yang kayak oke, kita harus selesai ini ya Ya. di minggu ini. Deadline-nya ini kita harus selesai, terus kita harus ngecek, kita latihan presentasi, kita buat PPT, kayak maksudnya terstruktur. Kayak mereka itu kayak juga suportif kayak oke, aku kerja ini, oke aku kerja ini. Dan mereka tuh juga jarang sampai ngelewati deadline. Betul. Kayak gitu. Jadi aku sukanya tuh ya kita harus pintar-pintar cari yang pergaulan yang baik juga. Bayangkan nek misalnya satu kelompok itu nggak diisi sama orang-orang yang suportif. Misalnya males-malesan, terus suka molor, Iya. pasti nggak nyaman pasti Iya, kerjanya. itu jadinya nggak enak kayak mepet-mepet gitu. Jadi kudu cari temen yang ya yang bisa support kita lah intinya kayak gitu. Ya bukan berarti nah ini ngomongin soal jaringan. Ngomongin soal teman ya, ngomongin soal memilih teman. Nah, ini kan ada nasihat dari orang tua atau nasihat yang sering kita dengar lah. Kok jadi orang jangan suka pilih-pilih teman, misalnya kayak gitu ya kan. Jangan pilih-pilih teman. Nah, itu tuh maksudnya gini guys, bukan berarti jangan pilih-pilih teman itu kamu temenan kamu maksudnya pilih-pilih teman tuh kamu cuma mau temenan sama Like tok gitu. Kamu nggak mau temenan sama yang lain gitu, nggak mau berhubungan sama yang lain, nggak gitu. Tapi maksudnya kamu itu harus bisa pandai menempatkan teman-temanmu itu. Gimana ya ngomongnya ya? Maksudnya gini, kan ada teman-teman yang buat kerja, Iya. ada teman-teman yang buat
senang-senang misalnya kayak Iya. gitu. Jadi perbanyaklah koneksimu ya kan. Harus diperbanyak, cari teman yang banyak. Tapi kamu juga harus pinter, harus tahu kok misalnya kamu mau kerja sama, ya kamu harus benar-benar pilih tuh. Misalnya ini kan lagi COVID ini banyak yang lagi buka usaha. Nah, kamu mau buka usaha ya jangan asal sama semua temenmu mau ajak usaha bareng, ya nggak bisa, hancur nanti usahamu. Tapi ya kamu harus benar-benar pilih tadi kayak misalnya ke teman-teman yang suportif, yang memang semangatnya sama kayak gitu ya. Iya benar banget teman-teman. Jadi maksudnya kayak kalau misalnya kalian di perkuliahan, ya benar katanya aku Mif, kita bukannya malah milih-milih teman kayak nggak mau temenan sama ini ya udah. Tapi malah lebih bagus buat kalian kalau misalnya oke, aku mungkin kalau dia nggak terlalu suportif dalam pergaulan yang misalnya yang kerja tugas, ya kita bisa kayak memberikan dorongan, malah kita yang jadi support systemnya. Ya. Kayak gitu. Mungkin Kita jangan yang jangan dijadiin anggota kelompok, tapi kamu juga jangan berarti kamu jadi anggota kelompok lain terus kamu nggak bantuin dia. Iya. Kan kita semangat proud ya, proud to be proud. Kita harus memiliki kasih Kristus yang memancar. Amin. Luar biasa loh. Jadi meskipun kamu nggak mau kelompokan sama dia tapi kamu bantu misalnya, nggak apa-apa kamu nggak kelompokan sama aku tapi nanti tak bantu, tenang. Kamu nek mau bingung sama pelajarannya misalnya gitu, kamu kontak aku nanti tak jawabi misalnya gitu. Iya, Bener nggak Liga? Bener banget kayak Iya, gitu. jadi- Pengalaman pribadi ya kelihatannya aku ya. Iya sih. Maaf ya teman-temanku yang tak tolak dulu ngajak kelompokan mbak aku tak tolak. Oh tapi Komef ini tetap membantu kok ya. Oh iya. Tapi kan ya dulu ya. Aku selalu bilang, loh nggak apa kita nggak kelompokan, tapi kamu kalau mau kontak aku Oh. nggak apa-apa tak jawab ya. Oh, Tapi gitu, kamu nggak gitu. kontak aku. Ya, jadi salahnya siapa? Salahnya siapa ya? Aku kan bilang nggak apa-apa, kamu bingung, nggak ngerti jawabannya. Nggak apa-apa, bingung tanya aku. Tapi memang gini sih, orang yang mau tanya aku itu biasanya bukan karena nggak mau tanya. Tapi apa? Takut. Pinter ya? Aku mengerti banget sih guys. Kayak kan ya udah lama gitu ya bergaul sama Komef, gimana nggak ngerti juga kan Bergaul. ya. Iya, jadi memang karena misalnya biasanya kan ya gini ya, aku kan memang orangnya kurang sabar ya. kurang sabar. Ya lah, ekspresif. Ekspresif. Ya, wow, luar Oke, biasa. ekspresif. Lembut sekali bahasaku, ekspresif ya. Jadi memang kalau misalnya mengajar, terus temanku ini nggak paham-paham. Nah, Bawaannya memang pengen apa emang ya? memang ada Ada. frekuensi yang lebih meningkat sedikit demi sedikit. Jadi itu yang bikin mungkin takut ya. Oke mungkin. Tapi kan tetap niatannya baik tuh ya. aku ya. Iya, tetap aku Tetap niatannya ikhlas loh. ya Ikhlas aku kok. mengajar karena apa yang aku punya ini kan semuanya dari Tuhan. Amin. Aduh, Komef baik banget ya guys ya. Iya. Jadi ya aku harus membagikannya. Aku nggak boleh pelit ya. Karena tanpa Tuhan aku nggak bisa. Aku ya lebih paham gini lah ya. Nggak pinter, lebih paham ya gitu. Oke, kalian sudah mulai muak mendengar omonganku hari ini, Sudah. episode ini ya. Oke, mending kita akhiri aja karena durasinya juga udah panjang ya. Oke. Tadi sempat beberapa momen juga agak bingung ya, karena ya nggak tahu ya, karena terlalu kompetitif tadi sama Liga Iya, kita. Komef ini gimana sih? Nggak tahu ya ngomong apa ya. Kita- Harus tetap kok berkompetitif kok. Ya kita Kayak gitu. balapan ngomong harus siapa yang ngomong gitu Iya, ya. iya. Tapi ya wes lah. Semoga teman-teman terhibur. Semoga episode ini tidak menimbulkan benih-benih yang buruk dalam hati ya teman-teman. Semoga menghibur dan bermanfaat ya. Nika, pesan-pesan terakhir buat Pesan-pesan terakhir. ya buat broadcast ini, buat teman-teman dilihat ini kameranya. Oh, iya, iya. Yang ini lebih close up kok, yang itu Aduh. jauh nggak kelihatan Aduh, mukanya. kelihatan mukaku. Ya ini kelihatan alisnya, make upnya. Enggak loh. Oh iya, kelihatan kok guys. Kalian yang menilai bukan aku ya. Heeh. Pesan-pesan terakhir nih jadinya. Boleh. Heeh. Terakhir buat teman-teman proud dari Liga. Terserah untuk apa aja. Boleh soal membagi waktu boleh. Atau di luar itu boleh. Apa ya kalau misalnya tentang bagi waktu, menurutku apapun caranya teman-teman cara bagi waktu itu pasti ada stylenya sendiri-sendiri kok. Itu kan kalau itu dari aku. Tapi aku yakin teman-teman tuh pasti punya
cara yang lebih efektif. Jadi kalian ya banyak-banyaklah mencoba. Kalau aku cara bagi waktu yang kayak gini gimana? Aku lebih produktif apa enggak? Kalau caraku kayak gini gimana? Ya dicoba sih. Kayak mumpung kalian masih muda juga, kayak nggak apa-apa salah kayak gitu. Siap. Aku juga dulu Mumpung masih muda guys. Siap. kayak dulu tuh aku juga sering masih salah-salah gitu. Kayak aku nggak merasa ini efektif. Oh aku pakai cara yang lain. Karena kompetitif. Bisa Loh kan? begitu terus. Harus memperbaiki diri. Oh iya. Gitu kan ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya lebih lanjut soal membagi waktu, bisa chat Bisa Like dan nggak dibales ya. Tenang. Oke, pasti. Enggak lo dibales kan ini udah COVID tuh kan banyak waktu. Oh, Bisa banyak bales. waktu ya. Ya, amin dibales. Oke. Ya, yang mau chat Like boleh. Good luck. Good luck ya. Sekali lagi good luck. See you. Dadah. Dadah.